Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kita yang penuh berkah, Ruang Doa. Kita akan menjelajahi kesejukan hati melalui doa dan hikmah Islami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan kebaikan ini dengan mereka yang Anda cintai. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai wafatnya Nabi Muhammad tiba yaitu pada tahun 632 Masehi. Isi atau tubuh dari Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemurnian atau keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang artinya, bahkan, yang didustakan itu, ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Istilah Al-Quran merujuk pada satu hal yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203-204 yang artinya, dan apabila engkau, Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran, ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat. Dalam surat itu, memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah, namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dalam semua surat di Al-Quran. Surat dibagi lagi menjadi ayat-ayat yang secara literalnya memiliki arti, tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat di dalam Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, umumnya menyebut dirinya sebagai ucapan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak yaitu saya dan kami. Kata ganti ini secara jelas mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan penghakiman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan setiap manusia ke surga atau neraka sesuai dengan amalannya di dunia. Tidak hanya itu, ada juga beberapa narasi yang berpusat kepada manusia-manusia istimewa atau Alkitabiah seperti Nabi Adam, Musa, Ibrahim, Maryam dan lain-lain. Ada juga satu surat yang mencakup luas cerita tentang Nabi Yusuf, surat ke-12 di dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan bahwa dia adalah penyempurna dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi, katakanlah, Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka, ketahuilah, bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa? Kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Tema utama Al-Quran adalah membahas tentang Tauhid atau monoteisme, di mana hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta dan Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tertera dalam ayat-ayat Al-Quran misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, dialah, Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam Al-Quran juga tercantum hukum-hukum untuk berkeluarga, pembagian hak waris, hukum ritual seperti sholat, berzakat atau kewajiban berpuasa. Ada juga larangan-larangan untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan seperti makan babi atau minum anggur. Al-Quran juga menjelaskan tentang hukuman untuk pencurian atau pembunuhan, hukuman orang yang riba atau curang dalam berdagang. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dijadikan petunjuk, penuntun, dan juga pedoman. Al-Quran membentuk fondasi hukum untuk umat Islam.
Meskipun rincian dari hukum-hukum tersebut tidak dituliskan dari Al-Quran, namun bisa dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau yang disebut dengan hadis. Penamaan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu dari Allah untuk seluruh manusia dengan Al-Quran adalah penamaan yang sangat tepat. Menurut Quraisy Shihab, tidak ada satu bacaan pun sejak peradaban manusia mengenal tulisan yang mampu melebihi Al-Quran. Tidak ada bacaan yang dilafalkan oleh banyak sekali manusia yang mereka tidak mengenal bahasanya dan tidak mampu menulis dengan aksaranya melainkan Al-Quran. Bagaimana bisa jutaan umat manusia sejak abad ke-7 hingga sekarang membaca satu tulisan yang tidak mereka mengerti arti perkatanya? Tidak hanya itu, sebagian dari mereka bahkan menghafalnya secara bulat. Tidak ada suatu naskah tulisan yang dibahas oleh para ahli dengan begitu serius, baik dari segi redaksi, bahasa, sejarah kemunculan, pengaruh, makna tekstual hingga kontekstual, dan seterusnya. Hanya Al-Quran yang diperlakukan demikian. Jutaan teks interpretasi dan pembahasan terhadap Al-Quran ini menghasilkan ribuan jilid buku, penelitian, hingga caption-caption ringan di media sosial yang sampai hari ini terus diproduksi oleh jutaan manusia. Apa yang mereka ambil dari Al-Quran tentu berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Al-Quran adalah sebuah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Al-Quran memiliki cara membaca yang diatur. Apa yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, diperhalus, di mana harus memulai, di mana harus berhenti, nada dan iramanya diatur, bahkan sampai etika orang yang membacanya harus berpakaian dengan baik, duduk dengan sopan, dan tidak boleh diletakkan dengan sembarangan. Dibawa ke kamar mandi, dan sebagainya. Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, Al-Quran memiliki kosakata sebanyak 77.439. Memiliki jumlah huruf 323.015. Yang menarik adalah ada kata-kata yang berlawanan dalam Al-Quran yang memiliki jumlah yang sama. Berikut beberapa kutipan keunikan angka dan keotentikan dalam Al-Quran. Kata-kata dalam Al-Quran, dengan sejumlah pengulangannya merupakan mukjizat. Jumlah kata-kata dalam Al-Quran yang menegaskan kata-kata yang lain ternyata jumlahnya sama dengan jumlah kata-kata Al-Quran yang menjadi lawan kata atau kebalikan dari kata-kata tersebut. Misalnya, kata hayat, hidup, dan antonimnya maut, mati, masing-masing terulang sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Kata akhirat dan kata dunia masing-masing terulang dengan jumlah yang sama, yaitu 115 kali. Kata malaikat dan kata setan masing-masing terulang sebanyak 88 kali. Kata panas dan kata dingin masing-masing terulang sebanyak 4 kali. Kata yaum, hari, terulang sebanyak 365 kali, sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. Kata syahr, bulan, sebanyak 12 kali sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Kata yaum, hari, dalam bentuk plural, jamak, sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Kata sabu, minggu, disebutkan 7 kali, sama dengan jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah sa'ah, jam, yang didahului dengan harf, sebanyak 24 kali, sama dengan jumlah jam dalam satu hari. Oleh karena itu, seandainya ada ayat Al-Quran yang berkurang atau berlebih, atau ditukar kata dan kalimatnya dengan kata atau kalimat yang lain, maka jumlah kata-kata tersebut akan kacau. Sungguh Allah telah berfirman, Allah yang menurunkan kitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran dan neraca, keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat? Quran Surah Asy-Syura ayat 17. Adakah bacaan ciptaan makhluk seperti Al-Quran? Al-Quran menantang dalam Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Perintah membaca adalah perintah yang paling berharga yang pernah diberikan kepada manusia. Membaca dalam berbagai maknanya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi, serta syarat utama membangun peradaban. Semua peradaban yang berhasil bertahan dalam jangka waktu yang lama dimulai dari suatu bacaan. Misalnya, peradaban Yunani dimulai dengan Iliad karya Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi dan berakhir ketika muncul Perjanjian Baru. Peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton, tahun 1641 sampai tahun 1727. Peradaban Islam dimulai dengan kitab yang luar biasa yang kita kenal dengan Al-Quran.
Ayat-ayat Al-Quran merupakan serat yang membentuk tenunan kehidupan Muslim, serta benang yang menjadi rajutan jiwanya. Karena itu, seringkali pada saat kitab suci ini berbicara tentang satu persoalan menyangkut satu hal, tiba-tiba ayat lain muncul berbicara tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan. Tetapi, orang yang tekun mempelajarinya akan menemukan keserasian hubungan yang amat mengagumkan. Sama dengan keserasian hubungan yang memadukan gejolak dan bisikan-bisikan hati manusia, sehingga pada akhirnya dimensi atau aspek yang tadinya terkesan kacau menjadi terangkai dan terpadu indah, bagai kalung mutiara yang tidak diketahui di mana ujung pangkalnya. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar kita dapat terus berbagi nilai-nilai Islami. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.